untuk mencontohkan bagaimana membuat Google Form gitu ya. Jadi Anda sudah masuk di Google Drive gitu ya. Jadi nanti kalau Anda mau mencoba di Google Drive sesuai dengan drive yang kita sudah buat di Google Drive gitu ya. Jadi nanti silakan Anda buat di masing-masing foldernya. Jadi nanti kalau saya buatnya di luar sini saja gitu ya. Saya bisa klik kanan, kemudian pilih Google Form, kita pilih yang blank form ya. Oke, kita create and share folder ya. Oke, create and share. Oke, jadi dia akan buka gitu ya. Nah, ini adalah tampilan blank form gitu ya. Jadi bagaimana kita akan mengisi pembuatan registrasi online, kuesioner maupun nanti kalau kita buat quiz seperti itu. Oke, jadi di paling atas ini kita bisa kasih judul gitu ya. Jadi kalau kita mengikuti contoh yang tadi gitu ya, kuesioner ya, Perbanas ya. Nah ini judulnya, kita bisa isikan apa ini, kuesioner Perbanas, kita bisa isikan ini deskripsi, hanya keterangan saja, isian untuk mahasiswa ya. Nanti kita bisa buat di sini. Oke, kemudian ini ada header atau judul, kemudian di paling bawah di kedua ini kita bisa menambahkan pertanyaan. Jadi gimana pertanyaannya? Contoh adalah nama, gitu ya. Nama, dia biasanya sudah memberikan rekomendasi nama ini pakai short answer aja. Oke, jadi nanti di sini apakah nama ini harus diisi, biasanya ada asterisk atau bintangnya gitu ya. Kita bisa berikan required ya. Saya nggak mau Pak nama pakai paragraf aja kalau mau panjang gitu, tapi direkomendasikan ketika kita mengisi nama itu adalah pilihannya adalah short answer. Ini adalah pertanyaan pertama. Oke, kemudian kalau kita mau nambah pertanyaan di mana Pak gitu ya, ada di sebelah kanan. Ini untuk menambah pertanyaan, sedangkan di sini untuk pilihan jawaban. Ya, ada beberapa file gitu ya, ada short answer, paragraf, sampai dengan file upload. Jadi kalau si pengisi gitu ya mau mengupload file gitu ya, pengiriman tugas, atau biasanya kalau registrasi bukti transfer itu kita bisa menggunakan file upload. Oke, kemudian saya tambahkan di sini add question. Nah, kita udah tambah lagi pertanyaan, yaitu pertanyaan kedua gitu ya. Nah, ini sudah saya ada asterisknya, sudah required. Kemudian saya ke pertanyaan kedua, name, gini ya, kita masukkan name, dia juga pilihannya adalah short answer, gitu ya, nama, name, perlu diisi, ya. Kemudian saya masukkan tambah pertanyaan lagi. Ditambah pertanyaan lagi ini biasanya kita masukkan contoh dengan model pertanyaan jenis kelamin. Oke, di jenis kelamin kita bisa pilihan multiple atau drop down, jangan yang checkbox gitu ya. Kita bisa pilihan, kalau drop down itu pilihannya nanti diklik baru dia ada pilihannya, kalau multiple dia akan tampil semua gitu ya. Contoh jenis kelamin adalah pria, kemudian saya mau menambah pertanyaan add gitu ya, adalah wanita. Ya, saya sudah direkomendasikan gitu ya. Wajib diisi. Jadi nanti kalau klik wajib diisi, dia tidak bisa next ke pertanyaan atau tidak bisa submit kalau dia belum mengisi dari pertanyaan-pertanyaan ini di required. Oke. Kita bisa di sini adalah import pertanyaan gitu ya. Nanti saya contohkan gitu ya. Ada add title and deskripsi. Kalau kita mau title and deskripsi, kita bisa add image. Jadi kalau pria mungkin dikasih gambar gitu ya. Kemudian kita juga bisa berikan video kalau ada pilihan pertanyaan video. Oke, yang saya mau contohkan adalah add section, gitu ya. Jadi di add section ini gimana gitu ya? Kita akan coba add section. Klik add section. Berarti kita seperti membuat satu lembaran baru lagi. Jadi kalau di kertas isian fisik gitu ya, di lembar pertama, bagian pertama atau halaman pertama itu adalah isiannya nama, name,
jenis kelamin. Kalau dia udah ngisi, dia balik ke lembar kedua, itu adalah kita bisa menggunakan section. Jadi di isian section kedua, saya bisa ambil pertanyaan dari sini ini ya. Sorry, ini pengalaman akademik. Nah, ini apakah Anda puas kuliah di Perbanas? Oke, jadi nanti di sini isian surveinya dan surveinya gitu ya. Kita tambahkan pertanyaan. Apakah Anda puas kuliah di Perbanas Surabaya? Oke, kita bisa gunakan adalah linear scale. Nah, ini bisa 1 sampai 5 gitu ya. Levelnya 1 tidak puas, tidak puas, sedangkan level 5-nya adalah sangat puas. Oke, dia juga wajib isi ya. Anda puas ya. Oke, jadi di section kedua itu adalah survei, section pertama adalah kuesioner ST Perbanas Surabaya. Ini isian surveinya ya. Oke, kemudian apakah banyak ilmu yang Anda dapat selama kuliah di ST Perbanas? Ya, saya contohkan di sini, saya tambah pertanyaan lagi. Apakah Anda jadi banyak ilmu, apakah banyak ilmu selama kuliah di Surabaya ya. Sama juga kita bisa pilih yang ini ya, tidak puas dan sangat puas. Ini kalau kita lihat di sini ya, ini ya, 1 sampai dengan 5 scoringnya. 1 ini mengarahkan tidak puas, berarti kalau 3 ini ya tengah-tengah cukup gitu ya. Ya, kalau 5 ya sangat puas ya. Oke, ini pun juga sama ya, kita berikan square-nya gitu ya. Apakah ilmu yang Anda dapatkan selama kuliah di ST Perbanas dapat dimanfaatkan di pekerjaan? Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya saya tambahkan di sini, apakah selama kuliahan di ST Perbanas apakah ilmu selama ST Perbanas dapat dimanfaatkan di dunia kerja ya. Oke, sangat tidak dapat dimanfaatkan, sangat dapat dimanfaatkan gitu ya, dapat dimanfaatkan gitu ya, dapat dimanfaatkan, kemudian dapat dimanfaatkan. Kayaknya bukan pertanyaan yang tidak puas gitu ya, sangat tidak banyak, sangat banyak gitu ya. Masalah saya edit di pertanyaan kedua, sangat tidak banyak ya, dan sangat banyak. Oke ya, jadi apakah Anda puas kuliah ST Perbanas? Tidak puas, sangat puas. Kemudian apakah banyak ilmu selama kuliah di ST Perbanas? Sangat tidak banyak, sangat banyak gitu ya. Jadi nanti dia semakin ke kanan semakin. Kemudian apakah ilmu selama perkuliahan di ST Perbanas dapat dimanfaatkan di dunia kerja? Sangat tidak dapat dimanfaatkan, sangat dapat dimanfaatkan. Pak, kalau ini dibalik gimana Pak? Kalau tadi cenderung ke 5 itu adalah sangat positif, kemudian yang ke sebelah kiri gitu ya, itu sangat negatif gitu ya. Jadi kita balik sekarang, saya balik di sini, sangat dapat dimanfaatkan. Jadi kalau sekarang yang ke kiri gitu ya, itu adalah negatif, positif, sedangkan yang ke kanan adalah positif untuk yang pertanyaan ketiga. Saya required juga, kemudian saya required juga. Oke, kemudian saya mungkin akan tambahkan satu lagi di sesi 1, data diri gitu ya. Saya tambahkan pertanyaan lagi yang di sini ya, pengalaman akademik ya. Jadi saya masukkan pengalaman
Oke, kemudian saya bisa pilih checkbox ya, multi asisten mahasiswa, kemudian ada hibah, kemudian ada hibah PMB, PKM, hibah PMB, oke, kemudian program kreativitas mahasiswa, oke, terus kemudian dia ada apa lagi, membantu penelitian dosen, gitu ya kan. Kemudian ada lomba, ada lainnya ya. Oke, kita juga harus isi di sini ya. Jadi nanti di pertanyaan pertama ini adalah kuesioner ST Perbanas, isian data mahasiswa. Kalau di sesi 2 ini adalah isian pertanyaan, survei isian pertanyaan. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ya, kalau kita mau ganti tampilannya, kita bisa customize gitu ya, warnanya hijau aja dengan warna ST Perbanas. Kalau kita mau lihat hasilnya, bisa diklik preview. Jadi, nanti kita bisa klik preview di sini. Nah, ini adalah isiannya. Nah, yang membedakan session gitu ya, ketika kita menggunakan section tadi, kita begitu nama, kemudian name, ya nama kita harus isi ini ya, contoh Haryadi Yutanto, kemudian name-nya adalah 20 210 ini ya, contoh, kemudian jenis kelaminnya pria. Nah, ini pengalaman akademik apa? Kalau isiannya yang kotak ini kita bisa beberapa kita bisa isi, bisa lebih dari satu, gitu ya. Nah, ketika ada section, ini ada next-nya, gitu ya, karena kita tadi buat section kan. Jadi nanti kan kita di sini buat section. Jadi ada klik tombol next. Jadi kalau saya tadi analogikan di lembar keduanya itu adalah kita bisa next. Dengan catatan semua harus terisi, gitu ya. Nama, name, jenis kelamin ini harus diisi, kita baru next. Ya, jadi kalau kita kosongi, ya dia nggak mau next. Dia merujuk bahwasanya ini wajib diisi pertanyaan ini, gitu ya. Oke, kemudian saya next, klik next, ya kita masih nyoba ini. Apakah Anda puas kuliah ST Perbanas ya? Kita isi di sini. Apakah banyak ilmu yang dimanfaatkan, kita bisa isi. Ya, apakah sangat dapat dimanfaatkan? Jadi kalau kita bisa isi di sini, ya, baru kita isiannya adalah submit. Seperti itu. Itu adalah contoh ketika kita membuat form questionnaire. Oke, kemudian kita bisa, kalau kita sudah fix, kita udah nyoba gitu ya, kita bisa masukkan di konfigurasi atau di setting gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini klik setting gitu ya. Jadi kita klik setting. Nah, di setting ini menentukan gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah dia di-collect email address-nya dan merespon receipt. Jadi ketika dia mengisi ada kiriman email dari kita gitu ya. Kemudian apakah form yang kita buat ini hanya di restrict di domainnya Perbanas. Jadi kalau teman-teman kemarin makanya ini ada restrict to user in ST Perbanas. Jadi kalau Anda ikut kuis gitu ya, dia nanti hanya akun Perbanas saja yang bisa mengakses. Kemudian ada limit 1 kali respon. Jadi kalau Anda sudah akun email Anda sudah mengisi, dia tidak boleh mengisi lagi kecuali dia berganti email gitu ya, punya beberapa email gitu ya. Kemudian kita bisa pilih edit after submit. Jadi kalau dalam sesi yang ini kita bisa ngedit, oh saya jawabannya enggak, ini nih saya pengen ganti jawabannya. Itu kita bisa respondennya kita dapat apa seperti itu. Kemudian responden pun juga kita bisa berikan pilihan. Jadi hasilnya itu begitu dia ngisi, dia lihat report, oh ternyata banyak yang puas, banyak yang sangat bermanfaat. Dia bisa lihat kalau kita contreng di sini, gitu ya. Nah, ini kita bisa collect email address, jadi respon receipt-nya kita juga bisa berikan, gitu ya, always, gitu ya. Jadi begitu ngisi, terima kasih Anda telah mengisi, itu ada informasinya yang kita dapat. Oke, kemudian ini saya
save, gitu ya, save, kita bisa save. Nah, desain pun juga sama, gitu ya. Jadi desain ini juga sama. Jadi nanti Anda bisa kirim email. Jadi nyebarkan kuesioner ini tadi kita bisa via email, gitu ya, atau kita bisa via link, gitu ya, di short, gitu ya. Atau Anda biasanya kalau saat ini kan bisa teman-teman menggunakan LI, kemudian Intipin yang short lainnya. Di Google juga ada menyediakan short URL, gitu ya. Jadi Anda berikan kalau di share ke IG, gitu ya, Anda biasanya cek bio, gitu ya, untuk klik pengisian. Atau kita bisa letakkan di web, gitu ya. Jadi nanti ini sudah kita tinggal kalau Anda punya blog maupun web, gitu, Anda bisa letakkan Anda bisa copy yang ini. Oke, kita akan coba short URL, gitu ya. Kita bisa copy. Nah, ini yang Anda letakkan di sini. Oke. Oke, yang saya akan jelaskan berikutnya adalah dalam satu kuesioner ini, ya, saya akan memanfaatkan fungsi penalaran, gitu ya. Jadi kalau saya jawabnya ada pertanyaan yang merujuk dengan ke sesi yang berbeda, gitu ya. Jadi saya contohkan di sini contoh, saya klik plus, ini ya. Kemudian ada pertanyaan, gitu ya. Apakah status Anda, gitu ya, apakah status Anda. Jadi nanti saya mau buat satu kuesioner ini ada untuk alumni dan mahasiswa aktif. Jadi kalau alumni dia akan ke pertanyaan, ini saya ganti ya, survei alumni, gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang apakah status Anda, dia adalah sebagai alumni, ya, dia akan merujuk ke sesi 2, yaitu untuk survei alumni. Terus kalau untuk mahasiswa aktif, kita nanti mahasiswa aktif. Nah, nanti kalau mahasiswa aktif, gitu ya, dia akan merujuk ke pembuatan section 3. Nah, caranya gimana, gitu ya? Kalau di section 2 untuk survei alumni kita tadi sudah buat, contoh saya, sekarang saya mau nambah section lagi di bawah, gitu ya. Add section lagi untuk mahasiswa aktif, ya. Jadi ini saya kasih keterangan isian mahasiswa aktif. Kuesioner untuk mahasiswa aktif, sedangkan ini isian kuesioner untuk alumni. Jadi nanti kalau kita jawabnya alumni, dia akan ke section 2. Kalau untuk mahasiswa aktif, dia akan ke section 3. Saya siapkan dulu pertanyaan untuk section 3. Ya, tambahkan pertanyaan, apakah fasilitas kampus, apakah Anda puas dengan fasilitas kampus, ya. Saya berikan scale, ya. Sangat puas, ya. Tidak puas, ya. Oke, saya tambahkan lagi, ini wajib diisi. Saya tambahkan lagi apakah Anda apakah disajikan mudah dipahami, ini ya contoh, ya. Kemudian ini ya mudah tidak mudah dipahami. Kemudian yang ini sangat mudah dipahami. Sudah isi di sini.
apakah Anda dengan puas dengan fasilitas kampus, apakah mata kuliah yang disajikan mudah dipahami, tidak mudah dipahami, sangat mudah dipahami. Oke, saya contohkan 2 pertanyaan ini gitu ya untuk mahasiswa aktif. Oke, nah gimana supaya nanti ketika kita jawab ya alumni, dia akan merujuk ke section 2, sedangkan ketika saya mahasiswa aktif, dia akan merujuk ke mahasiswa aktif. Nah, caranya adalah di pertanyaan apakah status Anda, itu Anda klik di bawah ini, klik, ya, ada pilihannya adalah go to section based answer, ya. Jadi ini kayak logika if gitu ya, penalarannya gitu ya. Saya pilih yang di sini untuk pertanyaan multiple ini go to section based on answer. Nah, alumni dia akan kemana dia? Ketika saya pilih alumni, ketika di next, itu dia kemana? Saya arahkan ke go to section 2 yaitu survei alumni. Kemudian kalau dia jawab mahasiswa aktif, dia akan merujuk ke mahasiswa aktif. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba. Ini saya silang dulu. Tekan. Oke. Kemudian saya gambar preview ya untuk mencoba ya fungsi penalarannya. Klik preview. Ini saya isikan nama Aryadi Yutanto 36445. Kemudian saya jawab pria. Ini diisi ya, tiba PKN. Oke. Nah, kita lihat sekarang di sini yang menentukan. Kalau saya jawabnya klik alumni, begitu kita next ke lembar berikutnya, karena ini dalam satu session gitu ya, klik next, dia adalah pertanyaannya adalah pertanyaan survei alumni. Nah, saya back dulu ya. Saya back. Kalau saya jawabnya sekarang mahasiswa aktif, contoh. Ya. Oke, sekarang saya jawabnya adalah mahasiswa aktif. Ya. Kalau saya jawab mahasiswa aktif, berarti dia ke pertanyaannya adalah mahasiswa aktif. Apakah Anda puas dengan fasilitas kampus dan sebagainya. Oke. Jadi setelah kita membuat isian gitu ya dan kita lihat oh ya, oke, sudah benar. Proses selanjutnya adalah ini kita kasih judul dulu kuesioner, oke. Kemudian proses selanjutnya adalah bagaimana kita share isian dokumen, gitu, isian kuesioner, gitu ya. Kita bisa klik send di sini, kita ambil ya, di short URL, ya, kita ambil short URL-nya kita copy. Kemudian supaya kita tidak share ini, kita bisa buat penamaan sendiri, gitu ya. Jadi kita bisa buat penamaan sendiri. Caranya di mana? Nah, ini kalau saya contohkan di sini, saya menggunakan adalah bit.ly atau bit.ly. Jadi ada beberapa banyak ya short URL yang lainnya, gitu ya. Jadi nanti Anda bisa login pakai akun Gmail Anda yang free. Kemudian Anda bisa create link, gitu ya, create link, gitu ya. Nah, kita pastekan yang paste long itu tadi ya. Nah, oke, ini sudah jadi. Kita bisa buat nama sendiri. Ya, kita kasih judulnya dulu. Ini ya. Isian kuesioner untuk PSI kelas FA1 contoh, gitu ya. Nah, di sini gimana? Kita bisa ganti ini. Bukan bit.ly 38KB, tapi kita bisa ganti kuesioner minus PSI. Nah, ini yang Anda share nanti. Ini yang Anda share. Jadi kalau sudah saya save, ya, customize not available. Oke. Jadi nanti Anda bisa isikan ini ya, contoh di sini adalah kuesioner minus PSI FA1 gitu ya. Kita bisa, nah ini kita bisa copy
Ya, kita bisa lihat juga ini kita copy, ya, kita copy kuesionernya, kita klik dulu. Nah, ini dia akan muncul seperti ini, ya. Jadi kita bisa share, kita serahkan adalah yang ini. Anda bisa copy di sini, ya. Kemudian kita bisa letakkan di IG, di Facebook, dan di link-link di WA group seperti itu. Oke. Jadi saya tambahkan gitu ya. Jadi ini kita punya 3 section gitu ya. Sebelum kita share, ya. Jadi nanti ini kita lihat setelah Create Alumni ini kan next section. Jadi dia pilihannya adalah survei ke mahasiswa aktif gitu ya. Nah, ini kalau sudah kita bukan next section tapi kita pilihnya adalah submit form. Ya. Ini pun juga sama. Jadi begitu nanti dia sudah after section 2 gitu ya, dia akan submit form. Artinya dia tidak merujuk lagi ke isiannya survei mahasiswa aktif. Jadi kalau contoh alumni ya dia sudah selesai. Nggak lagi ya alumni cukup sampai di sini. Apakah ilmu selama perkuliahan ini kalau dia udah selesai dia dipilih yang submit form. Gimana Pak kalau yang pilihnya mahasiswa aktif secara otomatis dia juga akan submit form. Oke. Jadi saya lanjutkan dulu, ya. Jadi setelah kita share tadi, ya ini ternyata kita sebagai pembuat form kuesionernya, gitu ya, kita bisa lihat responden, gitu ya. Respondennya seperti apa? Nah ini kita bisa cek. Oh ternyata yang sudah mengisi seperti ini, gitu ya. Oh berapa persen? Kita bisa lihat hasilnya secara otomatis. Kita juga bisa generate hasilnya ini gitu ya. Kita bisa download ada sekitar 30 respon gitu ya. Kita bisa create spreadsheet gitu ya. Jadi nanti kita bisa pakai new spreadsheet, klik next. Nah ini ya. Ini biasanya ke blog kita tinggal allow saja, izinkan pop up gitu ya. Pop up dia akan buat pop up baru. Nah ini kita sudah bisa lihat hasilnya ya. Ini adalah informasi para respondennya gitu ya. Jadi kita bisa cek di sini berapa ini. Nah ini kita yang nanti akan olah seperti itu. Oke. Nah selanjutnya setelah kita bisa melihat respondennya gitu ya, isiannya, selanjutnya kita bisa setting gitu ya. Di pertanyaan ini kita bisa masuk klik setting. Oke. Nah, gimana supaya kita, para pengisi kuesioner ini tadi, yang kita sudah share, dia bisa mengisi, klik kita undang dalam join grup WA Setia Perbanas. Gitu ya, caranya gimana gitu ya. Jadi nanti di presentation ini, di setting, ini kita bisa show progress bar, kalau kita mau nunjukkan hasilnya, kemudian ada confirmation message-nya. Nah, di sini kita berikan, silahkan bergabung dengan WAG Setia Perbanas. Nah, kita kasih linknya. Kita kasih link WAG-nya. Nah, kita sudah buat tadi WAG. Saya coba buatkan di Bitly lagi ya. Bitly lagi. Oke, bentar kita buatkan di kolom chatnya dulu. Oke, bentar. Oke, jadi kita bisa gunakan grup WA untuk mengundang gitu ya. Kita create link lagi untuk join di grup WA ini ya. Ini adalah klik. Kita bisa WhatsApp group invite. Kita bisa ganti WhatsApp group Setia Perbanas contoh gitu ya. Nah, kita bisa ganti WAG PSI FA1. Ini ya. Kita bisa buatkan ini. Saya save. Oke. Ini saya copy. Oke. Saya letakkan di sini. Nah, saya letakkan di sini. Jadi nanti begitu dia mengisi, kita ada konfirmasi. Silakan bergabung dengan WAG Setia Perbanas Surabaya. Oke. Kita save. Jadi para respon yang pengisi, ketika dia submit, dia ada informasi, terima kasih, silakan bergabung ke WA Group Setia Perbanas Surabaya. Oke.